Halo teman-teman, yang video ini kami akan membahas tentang selamat menyaksikan. Oke teman-teman, kami akan menjelaskan tentang kelompok sosial yang dimana pada bagian pertama kami akan menjelaskan tentang dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Yang pertama yaitu ada hakikat kelompok sosial. Sejak dilahirkan, manusia itu sudah mempunyai dua hasrat dan kepentingan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, yang gimana? Yang pertama yaitu adalah keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya. Dan yang kedua yaitu keinginan untuk menjadi satu dengan lingkungan alami. Keterikatan dan ketergantungan antara manusia atau dengan orang lain mendorong manusia untuk membentuk suatu kelompok masyarakat yang disebut kelompok sosial atau social group. Dari definisi para ahli, dapat disimpulkan bahwa kelompok sosial adalah kelompok individu yang memiliki hubungan rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang syarat dan ciri-ciri kelompok sosial. Menurut Robert Capleton, kriteria suatu kelompok yang pertama yaitu memiliki pola interaksi. Yang kedua, pihak yang berinteraksi mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok. Dan yang ketiga yaitu pihak yang berinteraksi didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota kelompok. Dan yang kedua, menurut Merton, kelompok berbeda dengan kolektivitas atau kolektivitis dan kategori sosial. Ya, di mana kolektivita ini adalah sejumlah orang yang mempunyai solidaritas berdasarkan nilai bersama serta memiliki kewajiban moral untuk menjalankan peran yang diharapkannya. Di dalam kolektivita ini tidak ada unsur interaksi yang menjadi kategori sosial. Nah, kategori sosial ini juga merupakan suatu himpunan peran yang mempunyai ciri yang sama seperti jenis kelamin ataupun usia. Di antara himpunan orang-orang yang berperan itu tidak ada interaksi. Kelompok juga berbeda dengan kerumunan dan publik. Kelompok ini terjadi apabila sejumlah orang itu berada di suatu tempat karena suatu yang menarik perhatian bersama. Dan kerumunan bukanlah suatu kelompok yang terorganisasi. Interaksi di dalamnya bersifat spontan dan juga tidak terduga. Publik juga merupakan kumpulan manusia yang memiliki perhatian pada hal yang sama. Namun, teman-teman, interaksi pada publik ini bersifat tidak langsung, yaitu melalui siaran komunikasi seperti surat kabar, radio, TV, dan film. Yang ketiga, saya akan menjelaskan ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama yaitu kelompok sosial. Kelompok sosial adalah suatu kesatuan yang nyata yang dapat dikenal dan dapat dibedakan kelompok sosialnya. Yang kedua yaitu tiap anggota kelompok sosial merasa memiliki kepentingan yang sama dan mempertahankan nilai-nilai hidup yang sama. Dan yang ketiga yaitu tiap kelompok sosial memiliki struktur sosial karena terdiri dari individu yang saling terkait satu sama lain berdasar status dan juga perannya. Yang ketiga yaitu tiap kelompok sosial memiliki norma-norma kelakuan yang mengatur peran anggota. Menurut para ahli yang ketiga yaitu Sujorno Sukanto, himpunan manusia baru dapat dikatakan sebagai kelompok sosial apabila mereka memiliki persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lain dalam kelompok itu. Dan yang ketiga, ada satu faktor pengikat yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok sehingga hubungan di antara mereka bertambah erat. Yang keempat, memiliki struktur yang sama. Yang kelima, bersistem dan juga berproses. Dan yang terakhir yaitu ada proses dan faktor pembentuk kelompok sosial. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang proses pembentuk kelompok sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang secara kodaritas tidak dapat hidup tanpa orang lain. Dengan kata lain, manusia itu tidak mampu hidup apabila tidak bersama-sama dengan orang lain. Nah, setelah melakukan suatu hubungan atau interaksi agar manusia dapat bertahan, itu akan disebut dengan survive, maka mereka harus membentuk kelompok. Suatu kelompok sosial ini dapat terbentuk apabila terdapat sedikitnya dua orang anggota yang sering disebut dengan diat yang saling berinteraksi dan mempengaruhi dan mempengaruhi. Yang kemudian ada terdiri dari 3 orang yang saling berinteraksi yang sering disebut dengan triad. Ketika besarnya anggota kelompok meningkat, jumlah kemungkinan hubungan anggota juga meningkat. Demikian seseorang dikatakan menjadi bagian dari suatu kelompok apabila berkumpul dengan para anggota kelompok dan memiliki interaksi dengan anggota lainnya. Dan yang terakhir ada faktor
membentuk kelompok sosial. Dalam faktor kelompok sosial ini ada 3 yaitu faktor pembentuknya. Yang pertama yaitu adanya kepentingan yang sama, dan yang kedua ada pertalian darah atau keturunan yang sama, dan yang ketiga ada darah atau daerah yang sama dan atau wilayah yang sama. Jadi saya akan menjelaskan di bagian B, yaitu berbagai bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat. Yang pertama itu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Emil Durkheim membagi kelompok sosial menjadi 2, yakni kelompok sosial yang didasarkan pada solidaritas mekanik dan kelompok sosial yang didasarkan pada solidaritas berikut. Yang pertama itu solidaritas mekanik, merupakan ciri dari masyarakat yang masih sederhana dan belum mengenal pembagian kerja. Yang kedua itu solidaritas organik, merupakan bentuk solidaritas yang mengenal pembagian kerja. Solidaritas ini bersifat meningkat sehingga unsur-unsur di dalam masyarakat tersebut saling bergantung. Ferdinand Tönnies kelompok masyarakat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama Gemeinschaft atau penguyuban, merupakan kehidupan bersama yang intim, pribadi dan eksklusif. Gesellschaft atau Patambayan merupakan kehidupan publik sebagai sekumpulan orang yang secara kebetulan hadir bersama, tetapi tiap orang tetap mandiri. Kelompok primer dan sekunder. Charles Hochschild dan Edward Faris membagi kelompok sosial. Yang pertama itu kelompok primer, ditandai dengan pergaulan, kerjasama dan tatap muka yang intim. Yang kedua itu kelompok sekunder. Kelompok sekunder yang formal, tidak di pribadi dan berciri kelembagaan. Selanjutnya, in-group dan out-group. W.G. Sumer membagi kelompok sosial menjadi 2. Yang pertama in-group atau kelompok dalam, dijumpai persahabatan, kerjasama, keteraturan dan kedamaian. Yang kedua out-group atau kelompok luar. Yang kedua out-group atau kelompok luar. Apabila kelompok dalam berhubungan dengan kelompok luar, muncullah rasa kebencian, permusuhan, perang atau perampokan. Selanjutnya membership group dan reference group. Robert Camerton membagi kelompok sosial menjadi 2. Yang pertama, membership group, kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota dari kelompok tersebut. Yang kedua, reference group, kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang secara psikologis sehingga dapat membentuk pribadi dan perilakunya. Selanjutnya, kelompok formal dan informal. Yang pertama, kelompok formal, kelompok yang memiliki aturan tegas, dan kelompok ini sengaja diciptakan untuk mengatur hubungan antar sesama anggota. Yang kedua, kelompok informal, kelompok yang tidak memiliki organisasi dan struktur yang pasti. Kelompok informal ini umumnya terbentuk atas dasar seringnya bertemu di antara anggota kelompok yang memiliki pengalaman dan kepentingan yang sama. Kelompok okupasional dan volunteer. Yang pertama, kelompok okupasional, kelompok yang tercipta karena semakin memudarnya fungsi kekerabatan. Kelompok ini terdiri atas berbagai profesi atau memiliki pekerjaan yang sama. Yang kedua, kelompok volunteer, kelompok yang terdiri atas berbagai anggota yang memiliki kepentingan yang sama juga. Namun, yang membedakan kelompok ini dengan kelompok okupasional adalah keberadaan kelompok ini tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat. Oke, baik, saya akan menjelaskan bagian C, itu karakteristik khusus atau partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Kemanto-sumanto dalam hubungan antar kelompok terdapat berbagai macam dimensi. Di antaranya pertama itu dimensi sejarah, diarahkan pada masalah tumbuh dan berkembangnya hubungan antar kelompok. Hal tersebut terkait dengan timbulnya stratifikasi etnik, stratifikasi jenis kelamin, dan stratifikasi usia. Yang kedua ada dimensi institusi, dapat berupa institusi politik dan ekonomi. Yang ketiga ada dimensi gerakan sosial, baik dipraksari oleh pihak yang menginginkan perubahan maupun oleh mereka yang ingin mempertahankan keadaan yang sudah ada. Yang keempat ada dimensi perilaku. Salah satu perilaku yang ditampilkan adalah diskriminasi pada anggota berbagai kelompok. Yang kelima ada dimensi perilaku kolektif, yaitu tindakan bersama oleh sejumlah besar orang. Yang keenam ada dimensi sikap, timbulnya prasangka atau stereotip dan memunculkan sikap partikular
dan eksklusif. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan partikularisme dan eksklusivisme. Ya, baik, yang pertama partikularisme. Partikularisme menurut KBBI adalah sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan kelompok. Contohnya, seorang pemimpin di suatu perusahaan konstruksi hanya mau memperkerjakan kerabat atau yang kedua adalah eksklusivisme. Eksklusivisme adalah di mana seorang individu memilih untuk menjauhi dirinya dari masyarakat atau sekelompok masyarakat. Dampak negatif dari eksklusivisme ini, seseorang atau individu akan menganggap bahwa kepentingan pribadi lebih penting dari kepentingan berkelompok. Nah, saya akan menjelaskan pola hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Miguel Banton mengemukakan bahwa terdapat berbagai kemungkinan pola hubungan antar kelompok ras, di antaranya yang pertama akulturasi. Akulturasi terjadi ketika kebudayaan kedua kelompok ras yang bertemu mulai berbaur. Yang kedua, dominasi. Terjadi bila suatu kelompok ras menguasai kelompok lain. Cambium menyatakan bahwa terdapat 4 macam kemungkinan proses yang dapat terjadi di suatu hubungan antar kelompok. Yang pertama, genosida adalah pembunuhan secara sengaja dan sistematis terhadap anggota kelompok tertentu. Yang kedua, pengusiran. Yang ketiga, perbudakan. Yang keempat, segregasi, pemisahan antara warga kulit putih dan kulit hitam atau apartheid. Yang kelima, asimilasi, interaksi antara dua kelompok yang berbeda kebudayaan sehingga memunculkan kebudayaan campuran. Yang ketiga, paternalisme, bentuk dominasi kelompok ras pendatang atas kelompok ras umum. Yang keempat, integrasi, suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat tetapi tidak memberikan perhatian khusus pada perbedaan tersebut. Yang kelima, pluralisme, suatu pola hubungan yang mengakui adanya persamaan hak politik dan hak pendata masyarakat. Yang ketiga ada dinamika kelompok sosial. Dinamika berarti interaksi atau hubungan antara kelompok satu dan kelompok yang lainnya. Menurut KBBI, dinamika kelompok adalah gerak atau kekuatan yang dimiliki sekumpulan orang dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Yang berikut ada fungsi dinamika kelompok. Yang pertama, menciptakan kerjasama di antara anggota kelompok sehingga akan menguntungkan satu sama lain. Yang kedua, memudahkan menyelesaikan pekerjaan yang dihadapinya. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada semua orang untuk memberikan pendapat atau gagasan. Mempengaruhi perkembangan kelompok. Yang pertama ada faktor dalam atau internet. Yang pertama ada konflik antar individu atau sebagai akibat adanya ketidakseimbangan kekuatan dalam kelompok tersebut. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan sehingga menimbulkan ketidakadilan atau ketidakseimbangan para anggota kelompok. Yang ketiga, adanya perbedaan paham dari tiap anggota kelompok dalam upaya memenuhi berbagai tujuan kelompok. Yang kedua, ada faktor dari luar atau ekstrem. Yang pertama ada perubahan situasi atau keadaan di mana kelompok tersebut hidup. Yang kedua ada pergantian anggota kelompok akan mempengaruhi perubahan kelompok. Yang ketiga ada perubahan situasi sosial ekonomi kelompok. Oke baik teman-teman, itu saja video penjelasan dari kami.